memilih seorang got it. Oke. Silakan Romo. Sudah memilih provinsial yang baru. Kalau kenal Pater Jack Kumbawarata, Pater Ya Jack Romo. Kumbawarata itu terpilih jadi provinsial Redemptoris yang baru. Siapa itu Romo? Orang mana Romo? Orang Sumba, dia lama di Jerman. Orang Sumba, orang Indonesia? Iya, Oh, 1 tahun di hebat. bawah saya. Wih, Provisiat Romo. Provisiat ya Romo ya. Sudah. Ya, Provisiat Sudah. Romo. oke. Oh, masih muda ya, Mo? Masih muda sekali. Bukan Hebat. muda sekali ya. Dia 40. Iya, mah muda. Pokoknya lebih tua daripada Soekarno ketika jadi presiden Indonesia kan. Tuh. Wah, luar biasa. Tapi kabar tidak baik untuk saya karena kurang orang lagi kami di sini di Eropa. Artinya Romo akan lama di sana. Ya itu pasti. Itu Nanti pasti. kita lihat saja. Kan kita harus bicara dulu. Iya. Oke. Semangat. Baik saudara-saudariku. Saya mulai dengan cerita tentang keadaan kami di sini biar supaya ada perbedaan bukan perbedaan pandangan, sesuatu yang baru juga mungkin untuk kita atau yang kita sudah tahu juga mungkin. Di Belanda ada pembicaraan di antara kami. Mereka lebih bertanya pada saya sebenarnya, bagaimana pandangan Romo mengenai keadaan gereja di Belanda berkaitan dengan orang-orang yang ada di sini. Nah, sebagai gambaran saja, di tempat kami ini ada 1.000 lebih orang, bukan 1.000, 100 lebih orang yang bekerja bersama dengan kami sebagai pembantu privilegers, sukarelawan, dan juga ada yang dibayar. Tetapi mungkin dapat dibayangkan dari 100 orang itu yang rajin datang ke gereja untuk misa ya, itu sekitar 10. Kemarin yang waktu kami pertemuan untuk Advent terakhir, itu mau misa tanggal 17 untuk mengundang privilegers, volunteer untuk ikut misa bersama. Lalu mereka bilang, Romo, kalau ada misa, maka mungkin yang hadir itu ya paling banyak itu 10 orang. Tetapi kalau hanya ibadat, jadi ibadat variatif, maka yang hadir itu akan lebih banyak. Bisa 30 orang yang datang. Dan satu orang ibu yang bekerja bersama kami dan akan memberikan semacam khotbah, dia sendiri tidak pernah datang misa. Bahkan dia kalau datang kerja di tempat kami, tiap hari dia datang kerja di sini. Itu dia hanya berangkat langsung dari rumah, naik tangga, langsung ke kantornya. Sehingga kemarin yang membuat saya lucu, dia tanya, apakah di ruang skala itu ruang pertemuan, kadang-kadang dipakai juga untuk ibadat, atau di gereja itu ada verwarming, ada pemanas. Untuk saya lucu, karena dia sudah lama kerja di sini, tapi dia tidak tahu. Hal yang lain yakni bahwa menyedihkan, karena dia tidak tahu dia kerja di mana, yang dia tahu yakni apa yang harus dia kerjakan. Lalu, lanjut tadi pertanyaan itu, bagaimana pandangan Romo? Lalu saya bilang sama mereka, oke, kalau misalnya lebih banyak orang yang datang kalau tidak ada misa, lalu mereka bisa mendengarkan
sabda Tuhan, lalu ada khotbah, lalu itu bisa merubah hidup. Oke, kita ke ibadat saja. Nah, kembali lagi pandangan mereka, pertanyaan mereka kepada saya, bagaimana gereja di Belanda ini. Lalu saya bilang sama mereka, yang kita bisa pegang, yakni yang datang ke gereja. Yang datang ke gereja itu ada dua, yakni yang datang pertama untuk misa, yang kedua datang untuk berdoa atau pasang lilin, karena di sini mereka pasang lilin kepada Santo Gerardus Mayela. Yang kedua mereka pasang lilin di Santo Clemens of Bauer. Yang ketiga mereka pasang lilin di Bunda Maria Selalu Menolong. Nah, itu orang yang kedua. Dan yang ketiga ya, orang yang datang melihat museum, mau lihat museum, mau beli buku karena kami ada toko buku, atau datang hanya untuk duduk-duduk karena kami punya ruangan untuk siapa saja yang merasa sendiri di rumah, boleh datang di tempat kami, boleh duduk baca buku atau baca majalah sambil minum teh, minum kopi. Kalau dia butuh orang yang mendampingi dia, maka akan ada volunteer yang dari 100 orang itu yang akan menemani dia. Berarti ada 3 orang, 3 kelompok ini. Saya bilang, kita berusaha dengan 3 orang ini. Dan kalau yang paling banyak, yang paling gampang itu yakni orang yang datang berdoa dan hanya datang bakar lilin. Saya bilang, yang penting mereka mau masih datang terikat dengan gereja. Orang masih merasa bahwa hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Nah, mengapa saya cerita ini? Hal ini berkaitan dengan bacaan ini. Dari tema kita yakni, kami siap membantumu dan Natal milik kita bersama. Di Belanda ini ada yang namanya futsal bank. Futsal bank itu yakni siapa saja yang punya makanan atau produk atau apa saja yang baik itu bisa dibawa ke bank makanan, dan bank makanan itu akan membagikan pada orang yang membutuhkan. Dan orang yang terlibat itu baik orang beragama maupun tidak beragama. Dan ketika orang yang beragama atau tidak beragama itu ada dua. Ketika orang beragama yang percaya, yang datang misa, yang datang berdoa, yang bakar lilin, itu kemungkinan besar dia memberikan apa yang dia punya itu karena dia percaya pada penyelenggaraan ilahi bahwa orang lain itu juga adalah ciptaan Tuhan. Sedangkan yang tidak percaya Tuhan, yang memberikan dari kemurahan hatinya, tidak salah ya, memberikan dari kemurahan hatinya, maka itu adalah karya sosial pada pada dirinya sendiri yang baik hati, yang mau terlibat dalam kehidupan orang lain. Jadi ada dua. Nah, kita yang hadir dalam KKS ini, yakni orang yang pertama tadi, orang yang mau terlibat pada kehidupan sesama, kita yang siap membantu, dan itulah yang kita mau ciptakan, Natal menjadi milik kita bersama. Tanggal 26 Desember, ada KKI di sini, Keluarga Katolik Indonesia, yang ada di dekat wilayah kami ini, mereka membuat program misa bersama untuk orang-orang yang merasa sendirian. Karena di Belanda sini kan orang tua tidak akan tinggal dengan anak, atau anak yang sudah menikah tidak akan tinggal dengan orang tua. Itu macam penghinaan bagi mereka. Atau bahkan anak yang sudah dewasa, yang 18 tahun, itu tidak akan tinggal dengan orang tua, dan orang tua tidak akan mau tinggal dengan anak itu. Apapun yang terjadi, orang tua sendiri, anak sendiri.
Nah, sehingga ketika ada suami yang meninggal atau istri yang meninggal, orang itu merasa sendiri, ditemani oleh anjingnya. Makanya di Belanda banyak sekali orang-orang pelihara anjing. Karena teman bicara, teman bermain itu anjing. Dan itu dibuat untuk orang-orang yang lonely. Sepi, sendiri ketika Natal tidak ada. Nah, dibuatlah perayaan bersama supaya orang merasa ini tadi, Natal itu adalah milik kita bersama. Sebenarnya itu yang mau dibuat oleh Yesus pada kita. Yang mau dibuat oleh Allah pada kita. Natal adalah milik kita bersama, dan karena itu kita saling memberikan, di sini dikatakan membantu, saling memberikan diri kita satu sama yang lain agar menjadi milik bersama. Allah memberikan Yesus pada kita karena kita tidak punya hubungan lagi dengan Allah. Allah memberikan Yesus pada kita sehingga Yesus itu menjadi milik kita. Dan ketika Yesus menjadi milik kita, Yesus yang ada bersama kita membuat kita masuk dalam kebersamaan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga hubungan antara Allah dan manusia yang terputus menjadi sambung, sehingga Allah ada di dalam manusia, manusia ada di dalam Allah. Sehingga manusia mengalami Natal, kelahiran baru bersama Allah. Natal itu kan ketika Yesus lahir. Dan ketika Yesus lahir itu berarti Yesus masuk ke dalam manusia. Dan ketika Yesus masuk dalam kehidupan manusia, dan ketika manusia masuk dalam kehidupan Yesus, itu adalah Natal kita. Natal Yesus yang lahir, Natal kita yang lahir dalam keilahian. Mengerti ya? Jadi ada dua konsep ini. Konsep Natal yang saya mau katakan. Yesus lahir sebagai Natal, kita lahir dalam Allah sebagai Natal setiap pribadi. Sehingga Natal yang kita rayakan sebagai milik bersama itu yakni pembaharuan pada diri kita. Menjadi sebuah pertanyaan pada kita, apakah kita masuk dalam perayaan Natal itu? Kelahiran baru itu. Makanya disiapkan masa Advent sebagai pertanyaan, apakah saya menjadi baru? Apakah kelahiran baru? Apakah saya sungguh menerima Allah dalam hidup kita? Sebab ketika Yesus datang lahir, itu juga adalah kelahiran baru pada kita. Karena kita menerima Allah. Kita yang putus hubungan dengan Allah, lahir dalam hadirat Allah. Masuk dalam kesatuan dengan Allah sendiri. Nah, lalu apa yang kita punya ini juga kita mau bagikan kelahiran baru. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi untuk kita, tadi kan pertanyaan untuk diri sendiri. Pertanyaan untuk kita di antara kita, bagaimana saya lahir untuk orang lain di samping saya? Bagaimana orang lain lahir di samping saya? Pada diri saya. Itu yang namanya memberi dan menerima. Apakah saya mampu menerima kepribadian orang lain? Apakah saya bisa lahir dalam hidup orang itu dengan memaafkan dia? Ingat ya, Allah datang memaafkan manusia sehingga Yesus datang. Sehingga manusia lahir bagi Allah. Dan kalau juga kita dengan sesama, ketika sesama ada hubungan yang putus itu saling melahirkan, saya lahir pada sesama, sesama lahir pada saya, maka itu adalah saling memberi. Saya beri contoh.
Misalnya saya dengan Ricky. Saya dengan Ricky itu misalnya saya tidak suka sekali sama Ricky. Itu berarti hubungan kami tidak ada. Dan ketika saya memaafkan Ricky, Ricky lahir pada diri saya karena dia menjadi ada untuk diri saya, dan saya menjadi lahir pada diri Ricky, sehingga saya hadir dalam kehidupan Ricky. Milik bersama. Sehingga hubungan kita, hubungan saya dengan Ricky, itu lahir dan melahirkan. Apakah kita di antara kita, di antara keluarga kita, apakah kita mau lahir bagi orang lain? Apakah kita mau supaya orang lahir dalam kehidupan kita? Merasakan Natal, merasakan bahwa Allah ada dalam hidup saya. Merasakan bahwa ada Allah dalam diri sesama, macam saya tadi dalam diri Ricky. Nah, dengan hal itu saja kita saling menerima. Itu bantuan yang sangat mendalam. Saya beri contoh juga, ada cerita. Pokoknya banyak cerita. Iya, lebih gampang. Tanggal 6 November, di sini tuh ada pemberkatan binatang-binatang. Waktu pemberkatan binatang-binatang itu mereka minta saya untuk berkati binatang-binatang itu sambil omong sedikit-sedikit dengan orang-orang yang bawa binatang. Dan ketika saya memberkati binatang, ada seorang ibu, dia membawa binatangnya. Ketika saya memberkati anjingnya, saya juga memberkati dia. Dan ketika itu terjadi, dia merasa seperti ada beban yang terangkat, merasa bahwa dia diterima, dia merasa bahwa saya bagian dari kebahagiaan itu, kebahagiaan dari orang-orang yang ada datang bersama. Padahal hal yang kecil seperti itu. Itu kita saling membantu. Ada banyak hal yang kita buat yang bisa saling membantu. Hal yang mungkin tidak kelihatan. Saya juga sedang mempersiapkan renungan singkat untuk tanggal 17 Desember. Itu tentang Santo Yosef. Kita sangat kenal Bunda Maria. Kita sangat mengenal misalnya Nikodemus. Ya. Kita sangat mengenal santo-santa yang lain. Kita sangat mengenal malaikat, bahkan orang tua selalu mengajarkan pada anak, ingat, jangan takut, ada malaikat yang selalu jalan bersama kamu. Hingga ada banyak sekali gambar malaikat-malaikat itu. Tetapi jarang sekali orang ingat akan Santo Yosef. Bahkan seakan-akan perannya itu sangat kecil. Dilihat bahwa malaikat Gabriel itu membawa kabar gembira kepada Maria, dan akhirnya Maria mengandung dan Gabriel terkenal. Malaikat Rafael membuat hal yang spektakuler, yakni mendampingi Tobia menyelamatkan Sarah lalu dari roh jahat yang membunuh suami-suaminya, dan Rafael itu yang membantu Tobia menyembuhkan Tobit dari penyakit butanya. Cemerlang.
dan malaikat Mikael terkenal raja mengalahkan setan dan segala sesuatu. Padahal kalau dipikir, kalau direnungkan, Santo Yosef melebihi malaikat itu. Dia bukan hanya datang memberi kabar kepada Maria tentang Yesus, tapi dia membawa Yesus untuk kita semua. Santo Yosef tidak hanya seperti Rafael yang menjaga, melindungi Tobia, tetapi dia menjaga Yesus untuk kita. Santo Yosef lebih dari malaikat Mikael yang menjaga kita. Dia menjaga putra Allah. Dia memberikan hal yang kecil yang tidak kelihatan, yakni hanya antar Maria ke Yerusalem, jaga Maria ke Mesir, lalu jaga Maria ke di Nazaret, kerja hal-hal yang biasa. Kita juga kembali tadi ya pertanyaan apa kelahiran kita ke orang lain, kita saling lahir atau sama lain, apa yang kita buat dalam hal-hal yang kecil sehingga menyelamatkan kita, menyelamatkan orang lain, dan menyelamatkan dunia. Great. Amin. Itu saja, Ricky. Halo. Ya, terima kasih Romo. Jadi memang kita punya peranan walaupun kecil Romo ya, mungkin hanya sebagai menyenangkan orang atau yang melakukan pendampingan segala macam, itu semuanya berdasarkan kasih itu Romo ya, sehingga membawa, mungkin Romo tadi menjelaskan, membawa orang supaya terlibat di dalam kasih itu, bukan begitu Romo ya? Iya. Ya, ada yang mempunyai pendapat, pengalaman, bahkan pertanyaan, silakan disampaikan. Dibuka aja nanti mic-nya. Ayo, siapa? Mungkin ada yang ingin ditanya pengalaman, sharing. Kita coba introspeksi dulu diri kita sendiri. Apakah kita mempunyai masalah akan kasih? Atau mungkin kita sudah melakukannya? Bagaimana? Ina yang sudah pertemuan, Ina? Silakan. Boleh, Ina, di-unmute. Di sini kan tadi Romo bilang kan hal-hal yang kita buat sekecil apapun, tapi dengan tema kasih, bukan dengan keberadaan kita, tapi dengan kekurangan kita, itu udah menyelamatkan. Artinya kalau saya boleh flashback kehidupan saya sendiri, saya masuk Katolik kan 2019 ya. Jadi kemarin di refleksi saya sudah bilang sama Riri, kadang-kadang kita introspeksi ya, apa yang sudah saya lakukan dengan berkomunitas, karena kalau kita nggak bersosialisasi, artinya kita belum mengadakan perubahan di dalam diri kita, walaupun
apapun yang mesti kita share kita sudah lakukan gitu. Tapi jawaban dari fasilitator dan yang lain, kita jalankan apa aja yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, tapi itu yang membawa kebaikan dan keselamatan. Itu saya merasa sih kayaknya belum sempat terlalu dekat sama lingkungan gitu. Bukan menghindar, tapi memang belum terlalu deket banget gitu loh. Bahkan saya lebih deket ke keluarganya ke lingkungannya Risa kemarin sama Lani. Itu jadi itu aja sih Rek, aku juga baru ya, tapi niat ke situ sih ada. Maksudnya tidak menutup-nutupi nggak mau ketemu apa tidak mau kenal, enggak sih, sempet juga ikut tapi sebelum pandemi cuman sebentar beberapa bulan. Itu aja. Ya. Makasih Ina. Kemarin seneng tuh Sidang. lihat Ade ikut talaks tuh, tata laksana. Oh ya? Iya, senang banget. Padahal sebelumnya kita janjian ya, Dek. Janjian Emang mau kadang-kadang bareng. Kita satu wilayah, aku sama Ade. Itu. Ya. Emang komunitas itu penting Romo ya. Ya termasuk komunitas yang Ina geluti sekarang atau yang ikuti dalam kegiatan tata laksana itu juga komunitas ya. Karena di situ, Banget. ya, karena di situ hanya di situ kita bisa melatih apa yang harus kita lakukan. Misalnya kalau kita tersinggung, justru kita harus mau mengampuni. Kalau Belajar rendah hati. Kalau kita memberi, kita juga tidak boleh pamrih. Kalau kita menyakiti orang, kita harus mau meminta maaf. Jadi semua hal yang kita anggap rohani itu adanya di dalam komunitas ya. Karena kalau tidak yang kita lakukan yang duniawi aja, tersinggung marah, memberi pamrih, ya. Seperti orang lain bisa berbuat juga apa yang orang baik lakukan, tetapi kan tentu feedbacknya berbeda ya. Nah, feedback itu dapatnya dari komunitas, bahkan tata laksana seperti yang Adek laksanakan, pasti banyak pengalaman di situ karena menghadapi umat ya, yang kadang-kadang mengesalkan atau bagaimana. Coba bagaimana Adek apa bisa memberikan semacam pengalamannya sebagai seorang tata laksana? Enggak sih, maksudnya kalau menurut aku sih semua tuh tergantung sama diri kita gitu loh. Kalau aku belajar untuk peka sama semua yang ada di lingkunganku gitu loh. Apapun itu, aku ngerasa kadang-kadang ya itu tadi, maksudnya kita mesti peka gitu. Ada orang ngajak kita, ada orang nawarin kita gitu loh. Kalau kita ngikutin kata hati kita, mungkin kita males lah, apalah alasannya gitu. Tapi aku terus terang sekarang ini aku lagi berusaha untuk Tuhan mau bicara sama aku, ya udah aku kerjain gitu. Padahal ya itu maksudnya waktu yang aku tata laksana itu kan juga aku mesti ada acara apa gitu. Jawaban aku juga sama ketua lingkungannya juga malam-malam gitu loh. Cuman ya aku jalanin aja. Aku juga kan kayak Mbak Ina gitu ya, nggak kenal siapa-siapa gitu loh. Cuman ya maksudku aku ngerasa Tuhan udah bicara sama aku harus jawab gitu loh. Jadi dengan hal-hal apapun aku, walaupun aku ngerasa aku nggak pede gitu, karena aku nggak pernah kayak gitu-gitu kan. Dulu aku cuma ngikut paling mentok sampai kur gitu kan. Ini aku masuk ke tata laksana, aku ditawarin di grup gitu kan. Jadi aku pikir ya udah aku iya aja gitu aja sih. Dan rasanya ya seneng aja gitu, ternyata banyak pengalaman gitu, ketemu umat, ngasih tahu umat gini, ada yang ngeyel ya udah gitu kan ya, misalnya disuruh
dikasih tahu gitu. Cuman buat aku ya itu pengalaman baru dan aku seneng gitu loh. Buat aku ya itu tadi aku ngerasa pokoknya Tuhan mau bicara sama aku lewat apa gitu, aku berusaha peka aja gitu loh, karena setelah aku pikir-pikir gitu semuanya yang aku udah laluin yang seperti sebelum-sebelumnya aku cerita gitu, aku bisa ikut KKS, aku bisa ikut penguatan gitu loh, itu kan maksudku ada orang-orang di sekitarku yang ngajak aku gitu loh. Jadi buat aku tinggal gimana aku menanggapi itu gitu, dan aku percaya itu jalan Tuhan buat aku gitu aja. Terima kasih, Rik. Terima kasih, Dek. Padahal sebelumnya ya kita janjian ya, Dek ya. Iya. Kalau ada yuk ikut yuk Mbak, katanya gitu. Pas lihat adik gitu seneng banget. Seneng gitu ngeliat, aduh adik ternyata sudah duluan gitu loh maksudnya. Aku sempat lihat gitu loh, tapi pas kenapa ya aku belum bisa mendaftarkan gitu loh, karena dibutuhkan 16. Itu aja adik yang ke 14 apa 13 gitu. Itu jadi sukarela juga sih sebenarnya, nggak dipaksa, tapi kayaknya tuh panggilan juga kan kita untuk bersosialisasi, salah satu bagian dari komunitas. Lihat adik ketemu kemarin tuh seneng banget. Aku seneng banget. Itu aja. Jadi Next time. menurut Adek bagaimana kita menanggapinya dengan peka, apa yang harus kita lakukan ya Dek ya. Bagaimana menurut Romo Fedi, Romo, dengan kehidupan berkomunitas ini, Romo? Komentar saya senang sekali dengan hal ini, sesuatu yang kecil. Dan tema BKS itu kan Allah sumber harapan. Nah, itu yang namanya hal yang duniawi itu mencerminkan hal yang surgawi. Itu yang namanya misteri. Ya, yang duniawi dilakukan yang kelihatan, yang institusional, dengan hal yang surgawi, yang ilahi. Yang kelihatan, ya, tadi misalnya ada cerita peka, kadang-kadang jadi enak udah dihubungi sama grup ketua lingkungan, ini kan duniawi, hal yang duniawi. Tetapi kemudian ada sambung tadi, Tuhan udah bicara, maka saya dengar. Ini kan ilahi, ada tidak dengar langsung. Ini yang duniawi mencerminkan yang surgawi. Itu yang namanya misteri. Ini yang namanya iman dan wahyu. Dan itu sebenarnya yang menjadi bahan dari katekese. Allah menjadi harapan. Apakah kita melihat itu dalam hidup kita sehari-hari, hal yang duniawi, hal yang ilahi ini, Allah itu menjadi harapan kita. Misalnya, yang tadi Ina bilang, lihat Ade itu kan duniawi. Senang lihat Ade, hal duniawi. Tapi bahwa bisa mengatakan melayani Tuhan, itu kan ilahi. Itu yang saya mau katakan juga sebenarnya mengenai apa yang dibuat oleh Yosef. Yang dia buat itu yang biasa. Karena ada pengumuman dari Kaisar Agustus, maka dia ke Bethlehem. Biasa. Karena dia takut dan tingkat keamanan di Israel, dia ke Mesir. Biasa. Dari Mesir dia ke Nazaret, itu biasa. Karena dia punya rumah di sana. Tetapi hal yang biasa ini diangkat pada tingkat yang ilahi. Orang yang mau saling mengerti, walaupun kalau dikatakan secara manusiawi itu kita susah mau mengerti,
sebenarnya pada diri kita, pada dirinya sendiri, peristiwa itu adalah tingkatan yang ilahi. Pada tingkatan itu yang namanya komunitas. Dalam komunitas itu ada yang saya suka, ada yang saya tidak suka. Ada yang jempol, ada yang kelingking. Ada yang telunjuk, ada yang jari manis. Tidak sama. Tetapi hal yang biasa itu yang membuat kita menjadi komunitas. Nah, itu dibangun, ini kan kita bicara mengenai dua, itu dibangun karena hal yang ilahi. Hal yang ilahi. Yang Ricky maksud, yang Ricky bicara tadi, itu contoh bagaimana juga kita buat dalam hal tataran yang duniawi. Dan itu yang perlu diangkat pada tataran yang ilahi. Tataran ini. Misalnya, pergi misa. Mengapa orang malas pergi misa? Karena melihat hal yang duniawi. Pergi di sana lama, duduk, khotbah tidak bagus, ini begitu. Ya. Tetapi ketika orang sampai pada tataran ilahi, bahwa dalam misa itu saya berjumpa dengan Tuhan, maka hal-hal duniawi itu diangkat pada yang ilahi. Itu yang namanya komunitas. Itu tanggapan saya. Makasih, Makasih Romo. Romo. Ya, ternyata yang kita rasakan di dunia ini walaupun kecil atau besar, ternyata seperti yang Romo jelaskan tadi, kalau kita kecewa, kita marah, berusaha kita untuk merendahkan hati kita, ternyata itu adalah alat untuk beralih ke pemikiran rohani ya. Kita malas, ternyata itu adalah jalan menuju ke hal-hal yang rohani. Mungkin dari teman-teman ada ya pengalaman sehingga dapat melewati masalah itu sampai sekarang. Sepertinya ada yang bisa dijelaskan di sini kayaknya ya, untuk jadi pengalaman kita. Mungkin Riri kali bisa, Riri? Banyak Riri. Yang lain dulu. Ada Mbak Titin. Oh iya, Iya, Titin. boleh. Siapa saja silakan, boleh. Mbak Titin, boleh. Selamat siang Romo, terima kasih sharingnya. Jadi betul sih ya, kalau kita mau terlibat pada satu kelompok, kita siap membantu, itu sebetulnya kita tuh merasa damai ya. Tapi kadang gini, kalau ingat sudah berkumpul dalam satu kelompok tuh, aduh kok sama-sama orang Katolik tapi ada aja hal yang tidak berkenan. Nah, itu yang kadang-kadang Menimbulkan masalah. iya, sudah jauh-jauh dari Jakarta keluar kota gitu kan. Tapi ya berusaha sih Romo. Jadi dengan apa ya? Dengan yang tadi Romo sampaikan bahwa tujuannya ya memang kita ini harus berbuat baik dengan tulus. Nah, saya tuh banyak belajar dari suami saya gitu yang dulunya mungkin dia dalam hal kontrol emosi apa gitu ya. Belum termanage. Nah, saya lihat diperhatiin tahun ini tuh banyak sekali gitu, dengan makin banyak melayani justru akhirnya jadi lebih bisa mengontrol gitu apa yang disampaikannya. Sudah, sabar aja, didoakan, tujuannya baik, mau nolong orang. Jadi kita dalam hal menghadapi komunitas ya tadi seperti Romo sampaikan bahwa kita itu memang harus apa ya, punya niat yang tulus, tujuan kitanya adalah baik. Jadi melihat situasi apapun ya kita tetap jalan gitu, kita tetap semangat. Itu aja sih sharingnya.
Makasih Titin. Iya. Mungkin Indra ada yang ingin disampaikan Indra? Karena Indra ini dulu sama sekarang berbeda ya. Jauh. Nah dulu banyak komplain, sekarang banyak itu Pengalamannya banyak, pengalamannya. banyak berubah. Indrawati Halim. Bagaimana Indra? Kok belum ada suaranya ya? Belum ada suaranya Indra? Ya. Kita sesama orang Sumba ini. Iya Indra, sama orang Sumba. Orang Sumba, Mbak Indra. Suaminya. Oh, Tapi suaranya hilang kok. cek. Indra, mungkin Indra ada masalah ya dengan, Internetnya. bukan dengan duniawi ya, masalah dengan komputernya kali. Atau Nah, dengan itu agak susah itu. wifi-nya nggak connect. Iya nih nggak Kalau tahu juga. kok nggak bisa ya. Nah itu Nah, ini Bisa. Itu ngomong bisa. aja. Tapi Ajar. kok kelihatan kok aku cuman Indrawati is speaking, tapi kok nggak kelihatan mukaku. Ya udah deh, oh aku di mau. itunya, di videonya. Videonya belum Your dipencet. video is stop. Start video. Your video is stop. Oh iya itunya, settingnya, video settingnya salah itu, salah Dari awalnya ya. salah kamar. Salah, salah Itu ya. video iya Ya, nggak apa-apa, yang langsung penting ngomong aja. dengar Apa suara. yang penting suaranya. Udah, Video sekarang nggak ngomong. penting. Sekarang kedengeran ya. Dengar. Dengar Romo banget. Ferdi. Romo Halo. Ferdi ada di mana? Di Iya. Holland apa di Indonesia? Gambar. Saya tidak di Holland. Saya di Belanda. Lah ya. Dekat Belanda. Jerman, perbatasan Jerman. Oh, Karena iya. di sini orang tidak, di tempat kami orang tidak mau mengatakan mereka orang Holland. Orang Holland itu provinsi Holland. Ada Holland Utara, Holland Selatan. Itu mereka aja. Oh. Jadi gitu. bilangnya apa? Amsterdam. Netherlands. Apa? Oh, Netherlands. Oh, Netherlands. Netherlands. Baru Iya, tahu Netherlands. loh. Holland Spring. Iya, jadi nanti lain kali kalau nanya Netherlands. Kamu baik-baik? Kamu Sehat. kok kayaknya tambah Baik. berisi? Kedengeran ya Amin. aku ngomong. Kedengaran banget. Tadi dijawab-jawab. Suaranya di sini suaranya Romo Ferdi kayaknya bagi aku kecil, Iya memang tadi lembut. lembut gitu. Iya. Terima Diulang kasih lagi Romo aja. tadi atas Ulang lagi uraiannya. aja. Benar, saya sudah terus terang aja ganti. nih, biar ada lagi nggak ini sih, ada nggak happy itu dengan kasus ini loh, yang di Sukabumi loh, kok Sukabumi, Cianjur ya, Romo. Orang kita kirim sumbangan tapi ditolak gitu, karena ada labelnya Kristen gitu. Saya kesel juga sampai dalam hati saya bilang, gua nggak mau ini deh, nggak mau sumbang lagi gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak boleh ya Romo ya, apalagi dalam rangka mau masa Advent ini menjelang mau Natal. Tapi saya ada perasaan seperti itu. Kita udah ngumpulin macam-macam lah, baju-baju lah, apalah, juga uang. Tapi kok kenapa yang orang sedang menderita gitu, mau disumbang tapi dia menolak gitu. Banyak loh, sumbangan-sumbangan itu menumpuk loh, banyak tidak tersalurkan dengan alasan hanya karena tidak mau dapat sumbangan dari orang Kristen. Jadi terus terang aja saya sih rada dongkol juga gitu, kok bisa ya orang, ya pokoknya tidak sesuai lah dengan iman Kristianiku. Itu aja Romo, coba Romo kasih aku ini deh, Pendapat. pencerahan. Terima kasih Romo. Begini, di buku panduan itu bicara juga mengenai pandemi. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya, pandemi itu tadi hal yang duniawi,
Apakah itu sebenarnya hukuman atau berkat? Hmm. Kalau dilihat sebagai hukuman, mungkin juga hukuman. Kalau dilihat sebagai berkat, juga berkat. Karena kita bisa melihat ada banyak hal positif yang kita bisa peroleh dari pandemi ini. Jadi, ada hal yang negatif, ada hal yang positif. Saya ingat tulisan dari Noen, itu judulnya gini, derita, kutuk, atau berkat. Derita itu kutuk atau berkat. Dan saya juga ingat ada di YouTube kah atau apa yang kira-kira begini bunyinya. Ada seorang Romo dia khotbah begini. Kira-kira ya, tidak persis. Saya meminta kekuatan dari Tuhan dan Tuhan memberikan masalah pada saya supaya saya bisa atasi. Dan ketika saya bisa atasi, saya menjadi lebih kuat. Saya meminta kesabaran sama Tuhan. Tuhan memberikan situasi yang sulit, sehingga saya menjadi lebih sabar. Saya meminta supaya saya menjadi pemaaf. Dan Tuhan memberi masalah pada saya, supaya saya bisa memaafkan. Nah, apakah derita, apakah pandemi, apakah masalah itu hukuman, kutukan, masalah, atau berkat? Nah, kembali pada sekarang saya masuk pada Cianjur. Cianjur itu apakah hukuman, kutukan, atau berkat? Saya mau mengangkat ini lebih pada hal yang positif sebagai berkat. Berkat untuk orang di Cianjur, berkat untuk kita sekalian yang mau membantu. Berkat untuk orang yang Cianjur, terserah yang lain mau lihat sebagai kutuk, karena ada juga yang melihat seperti itu, yakni bahwa kita yang merasa diri hebat, merasa mungkin mayoritas, tetap punya kelemahan dalam hidup ini. Digoyang sekali sama Allah, selesailah kekuatan kita. Sedangkan kita itu diberikan berkat untuk memperhatikan yang lain. Nah, sekarang memperhatikan yang lain. Apakah saya mempersalahkan orang di Cianjur ketika mereka mengeluarkan label gereja? Apakah saya membenarkan orang gereja yang memberikan sumbangan dengan label gereja? Untuk saya pribadi, saya bisa membenarkan apa yang dibuat oleh orang Cianjur, dan saya secara pribadi ada bagian yang saya kurang setuju. Apa yang saya memaksudkan begini? Kita tahu sama-sama bahwa orang di Cianjur itu sangat peka dalam hal keagamaan. Maka mungkin orang-orang di sana untuk menerima juga dengan banyak ajaran-ajaran mereka yang mungkin juga disimpangkan, berbuat demikian. Maka kita yang tahu mengenai keadaan seperti itu juga kalau menyumbang, janganlah tangan kanan mengetahui apa yang dibuat oleh tangan kiri. Janganlah orang Cianjur tahu bahwa orang Katolik atau orang Protestan yang sumbang barang-barang ini. Biarkan saja mereka tahu bahwa Allah menggunakan berbagai orang untuk membantu mereka. Jadi, siapa yang salah, siapa yang benar? Yang paling tepat itu yakni kita memberi
dengan menutup tangan, dengan menutup mata, biarkanlah apa yang dibuat oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Kita buat dengan tersembunyi, biarlah Allah yang tidak kelihatan, itulah yang melihat perbuatan kita. Itu komentar saya. Iya Romo, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Indra. Oleh karena itu ternyata Tuhan memberi pegangan kepada kita ya untuk sabar, untuk tidak melihat apa yang tangan kanan lakukan dengan menyembunyikan tangan kiri. Itu tentu banyak sekali pengorbanannya, usaha maksud saya, untuk menjadi memaafkan orang, untuk tetap membantu. Ternyata itu yang Tuhan mau secara rohani itu merubah, sebenarnya ingin merubah diri kita sebetulnya ya, supaya kita bisa merasakan damai. Mungkin itu ya, mungkin juga teman-teman juga ada pengalaman perasaan itu ya. Ricky pernah bicara kan, yang gue bilang gue kalau ini mengampuni pasti gue mengampunin, gue nggak mau punya musuh. Tapi apakah orang itu udah mengampuni? Itu bukan urusan lo, urusan Tuhan dia kan. Sebetulnya karena hampir ya itu. mirip kan. Betul, karena Tuhan ingin supaya kita yang damai, kita yang bahagia. Karena orang lain itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Mungkin banyak di sini juga yang punya pengalaman semacam itu ya. Misalnya Lena, coba Lena ada nggak ya Lena? Lena? Ada yang ingin disampaikan Lena mungkin pengalamannya dengan berpegang pada sabda Tuhan itu? Mungkin apa ya, kayak ini misalnya nih, aku punya mantu nih ya Rick, ini punya mantu, Ya, yang paling apapun dekat itu. nggak deket gitu ya, kok nggak deket sih, tapi akhirnya aku punya ini, apa seperti Tuhan tuh kasih jalan aku, udah biarkan, yang penting kamu tetap memperhatikan dia, memberi apa masukan buat dia, tapi Mengasihi. akhirnya benar dengan apa namanya, dengan ketulusan hatiku, akhirnya aku damai sendiri dan aku juga bisa berdamai dengan dia. Ya. Pas waktu kemarin ini datang ke sini, malah aku yang iniin ke menantuku, aku ngomong gini, kamu sabar ya, gitu kan, suamimu baru kerja lagi gitu, baru dapat kerja lagi, sabar ya, kalau ada apa-apa tinggal ngomong sama mama gitu aja. Akhirnya kan aku juga Berdamai. hatiku jadi damai gitu, jadi aku juga nerima apa adanya lah. Ya, berarti damai yang Lena dapatkan di sini sebetulnya tidak segampang itu ya, harus ada Iya, pengorbanan juga iya, ya. Tapi iya. ternyata kok ringan kok bebannya ya Ternyata kalau dijalanin bisa. Nah itu kalau tanpa bantuan Tuhan juga kan. Kadang-kadang orang menolak dulu ya Lena sebelum melakukannya ya. Iya, betul. Kita harus buka hati juga sih. Iya. Gitu. Rika ada ya, Rika ya? Punya pengalaman Rika? Rika lagi kerja kali ya? Ada. Oh ada, bagaimana Rika? Enggak sih Rek, gini aja ada cerita nih ya. Ini 2 bulan yang lalu. Kedengeran nggak Rek? Soalnya kayak internetnya agak-agak bermasalah deh.
Jelas, biar dia jelas di bermasalah, rumah. soalnya jelas sekarang kalau nggak bermasalah, wah jelasnya kayak apa, keras tadi. Iya, enggak takutnya. Soalnya ini pakai iPhone, pakai laptop tadi nggak tahu nggak connect lagi di Karawaci sih, Rek. Oh Bukan ini di jelas Barata. banget yang ini jelas banget. Jelas ya, oke. Ya. Gini, 2 bulan yang lalu kejadiannya. Aku lagi parkir mobil, ada pemulung di seberang rumah. Pemulungnya tuh rapi, gitu. Pakai topi, pakai masker, terus aku panggil gitu, Pak sini Pak, terus, udah kasih, terus ketemu lagi nih pagi-pagi jalan lagi, terus panggil lagi kan, Bapak tinggal di mana? Saya Sebatangkara, sudah 8 tahun. Istri, dia cerita langsung, istri saya orang yang rajin gereja, rajin sekali ke gereja. Kristen ya. Tapi dia selingkuh, jadi saya pisah dengan dia. Loh, oh Bapak Kristen? Iya. Terus ke Bapak Kristen? Iya, saya sendiri Sebatangkara, saya Kristen. Bapak suka ke gereja tetap? Enggak. Saya dalam memulung, saya bilang begini, Tuhan senang kan lihat saya memulung. Terus aku bilang, Pak, Tuhan itu baik. Mungkin Bapak dikasih apa? Dikasih kayak begini pasti harus mengkoreksi diri juga gitu ya. Kenapa istri Bapak itu selingkuh segala macam. Terus Bapak harus ke gereja ya Pak ya. Sudah diam. Saya suka lihat melalui YouTube. Jadi dia itu memulung tuh baru 6 bulan, Rek. Baru 6 bulan memulung. Terus dulu dia punya foto studio. Karena pandemi tutup, dia pernah jualan perabot tutup. Jadi saya terakhir saya jadi pemulung, dan saya dalam memulung saya bilang ini, Tuhan senang kan lihat saya memulung gitu. Saya bilang enggak loh, Tuhan baik. Kesel gitu maksudnya kayak. Hah? Kenapa? Dia kesel gitu. Iya, tapi dia tidak ekspresinya, dia nggak nyalahin Tuhan sih, dia enggak. Jadi dia bilang ini, mungkin Tuhan senang ya, senang saya lihat saya mau mulung ya, bilang gitu. Terus aku bilang ini, Tuhan baik loh Pak. Bapak ke gereja lagi ya. Saya suka lihat di YouTube. Kalau saya Katolik, dia Protestan, orang Batak rupanya, Ri. Oh gitu. Namanya dia martanya si Payung. Terus dia bilang, ya saya suka lihat ajaran lihat di YouTube agak gereja Katolik gitu. Ya. Gitu. Oh begitu. Gitu aja sih, Rick. Maksudnya ya. Kadang orang menilai, karena gini, kadang kita mungkin suka nggak peka aja kali ya, nggak peka mungkin ya. Itu kan keputusan, kadang-kadang kita mengambil keputusan terus kita bilang, oh ini cobaan nih buat kita, padahal itu kita salah kali ya, salah apa, mengambil keputusan. Jangan nyalain Tuhan, maksud saya gitu. Kita, gitu. Menghakimi. Ya. Jangan dong gitu loh. Tuhan kan baik. Iya. Keluar satu aja dia cari kan domba. Iya. Iya. Makasih Rika. Iya. Memang kadang-kadang kita melakukan keputusan, tetapi kita sebetulnya keputusan kita bukan suara hati kita ya. Lalu kita nyalain Tuhan. Iya, sehingga, suka begitu. Kadang-kadang rahmat yang ada tidak bisa sampai ke kita kadang-kadang, karena ya keputusan kita juga yang menutupinya kadang-kadang begitu. Tapi saya percaya sih apa yang Tuhan kasih pasti terbaik. Susan, ada nggak Susan? Enggak pas dulu, Rick. Nggak pas, cari yang pas. Pas kegedean. Kegedean. Pas dulu, Rick. Susan dari pertama dia pas terus. Pas tuh kan. Dia malu sama Romo Ferdi. Dari pertama pas terus, maka sekarang nggak pas. Lucu. Nanti lagi batuk ya, kayaknya belum bisa sharing kayaknya ya, batuknya masih parah. Nanti ya. Jadi, ada yang mau disampaikan?
Sama-sama pas sih, Susan sih, jadi pas juga deh. Aku sharing deh apa yang aku dapat deh di sini ya. Iya. Ya. Ya. Itu lebih pas namanya. Pakai baju pas. Apa namanya tema kita kan ini disatuin nih Romo ya, pertemuan Advent ketiga dan keempat. Tapi memang rupanya cocok logi ya. Memang kayaknya perlu disatu ini kayaknya ya. Temanya ini kan kami siap membantumu dan Natal milik kita bersama gitu ya. Tadi bacaan yang dibacain itu mengenai bagaimana Yesus menghendaki kita mengasihi orang. Rupanya mengasihi musuh. Tadi menarik tuh Mbak Indra sharingnya benar. Aku juga pada saat baca tema ini, terus Mbak Indra tadi nyampein ya, bahwa gimana tuh dengan kayak begitu? Benar juga, apakah kita siap membantu mereka? Kayaknya mikirnya lebih dari sekali deh, lebih dari 2 kali deh. Kalau kita mau membantu orang yang ngeselin kita gitu. Apalagi orang yang sudah menghina kita. Terus mengenai diri kita yang tadi Rika sampaikan ya kayaknya aku pun juga punya banyak alasan loh untuk bilang Tuhan nanti dulu deh, belum ya, aku belum siap, nanti ya. Maksudnya apa? Mau membantu ke, mau mengampuni ke, mau hidup suci, apapun itu ya, cara mengasihi gitu. Kayaknya lebih mudah bilang kasih waktu aku dulu ya supaya aku siap gitu. Jadi tema ini dibilangnya kami siap membantumu. Jadi yang mu itu kalau kita pikirin yang baik-baik, ya pasti kita pengen yang memang perlu dibantu misalnya gitu. Ya kita udahlah dia juga baik sama kita juga baik dong sama dia. Itu mah gampang ya. Tapi ini rupanya yang mau dibawa dari bacaan Injil ya. Itu adalah susah loh, kita membantu orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ya itu contohnya nyata banget, nggak mau dibantu atau karena kita agamanya berbeda nggak mau terima gitu. Nah rupanya tema ini mau mengangkat itu karena itu dari dari bacaan Injilnya itu adalah kan di sini dibilang apa tuh? Tetapi kamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu. Tetap kita harus mengasihi, berbuat baiklah kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Pinjamin. Ada orang pinjam duit, pinjam apa, kasih. Jangan minta kembali. Itu kan susah banget Romo. Untuk kita bilang, siap Tuhan. Susah, enggak seperti itu yang tadi Romo bilang. Itu adalah levelnya Tuhan, levelnya itu ilahi gitu, kekuatan ilahi. Nah, tetapi menarik di bacaan Injil yang Natal milik kita bersama. Kita mungkin belum sempat ya bacain, itu dari Lukas 2 ayat 15 sampai 18 dan 20. Itu adalah mengenai gembala dikasih tahu bahwa akan lahir seorang bayi gitu ya. Itu terus gembala itu pengen lihat, di sini dia bilang, dan ketika gembala itu melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Heran kok Mbak Indra bisa melakukan ngasih bantuan walaupun udah ketahuan ditolaknya kayak begitu. Heran misalnya si pemulung tadi, walaupun dia pemulung, ini lainnya ceritanya kayak misalnya dibalik, walaupun dia pemulung dia masih bersyukur. Heran orang itu. Jadi yang kalau Riri lihat, Natal itu milik kita bersama, bukan hanya kita-kita yang mau dekat kepada Tuhan. Natal itu adalah milik orang-orang yang menjauh dari Tuhan juga. Nah, tapi bagaimana tantangan itu kita bisa jawab? Bagaimana melakukannya? Teladanilah
apa yang gembala lakukan. Dia berjumpa dulu dengan Yesus. Dia melihat Yesus dulu, baru dia melakukan pewartaan itu. Jadi rupanya kalau kita berdoa, kita baca kitab suci, itu rupanya bukan sesuatu ritual atau sesuatu hal yang emang orang Kristen kan harus lakukan ini. Tetapi aku mau ketemu Yesus dalam berdoa. Aku mau ketemu Yesus dalam membaca kitab suci ini. Aku mau ke gereja bukan karena supaya ditanya udah ke gereja atau belum, udah, tapi aku mau melihat Yesus. Karena pada saat kita melihat Yesus, itulah kekuatan yang kita dapatkan sehingga kita melakukan hal yang ilahi itu. Karena lagi-lagi bukan kita kok yang melakukan hal yang mustahil itu. Tuhan yang ada dalam diri kita. Kemarin refleksi dengan Mbak Ina dan teman-teman, itu ada kata-kata yang bagus banget. Tuhan ingin kita semua mengandung Dia. Ya Mbak Ina ingat ya? Tuhan ingin kita semua mengandung Dia, sehingga Dia berada di dalam diri kita semua, kebersamaan. Sehingga di dalam komunitas pun ada orang yang begitu suci, ada orang yang begitu berdosa, ada orang yang di tengah-tengah. Tuhan hadir di dalam diri mereka. Kenapa? Karena kita ini juga ada Tuhan di dalam diri kita. Sehingga Natal itu adalah milik kita bersama. Sukacita itulah yang kita bisa bagikan. Kurang lebih itu yang aku bisa pahami dari pertemuan ini, Romo, Ricky, dan teman-teman. Ya, makasih Ri. Terima kasih. Mungkin Lukas Bagus ya, ternyata Lukas 2. banyak pengalaman yang saya dapat juga dari sharing-sharing hari ini. Ternyata membagikan kasih itu harus dengan pandangan rohani, ya. Tunggu sebentar, udah. Harus dengan pandangan rohani, tanpa pamrih, mau disalahkan, mau kecewa, dan itu tentu membuat rahmat Tuhan ada dalam diri kita sehingga kita siap membawa damai orang sekeliling kita ikut merasakan kebahagiaan. Jadi apa yang kita lakukan membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga dan sekitar itu adalah campur tangan rahmat Tuhan juga ya. Dan segala sesuatu yang mengecewakan di dalam diri kita ternyata membuat rahmat Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dan anehnya kita merasa damai. Mungkin seperti tadi yang teman-teman sharingkan semua, itu menurut saya bagus untuk disimpulkan oleh Romo. Bagaimana Romo? Ya. Halo? Oh, ya. Sebenarnya ini tidak perlu disimpulkan karena ini sharing di antara kita. Kita kadang-kadang kan ada yang saya kena yang saya bicara. Saya kena dengan yang Ricky bicara, kena dengan yang Ade bicara, dengan Riri bicara. Yang paling penting sebenarnya untuk saya, ya, untuk saya ini sekalian untuk saya. Semoga juga bisa untuk kita semua. Yakni bagaimana kita mau menjadi bagian dari keilahian dari kelahiran itu sendiri. Itu saja. Misalnya bahasa ya. Itu sebenarnya bagaimana kita menjadi bagian dari kelahiran itu sendiri. Seperti kalau yang saya katakan tadi itu lahir dalam keilahian. Bahasanya Riri ketika mengutip Ade tadi, mengandung Yesus.
Lalu Ricky punya juga kita semua bicara mengenai bagaimana memberi, itu yakni bagaimana kita mau Natal itu menjadi bagian kita. Itu saja. Kasih Romo. Makasih Romo. Teman-teman, bagaimana waktu kita sudah habis? Mungkin Romo bisa sebagai penutup, Romo bisa memberikan doa dan berkat bagi kita, Romo. Oke. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena iman yang Kau berikan pada kami, karena Yesus yang lahir bagi kami, karena kami yang lahir pada satu sama lain sehingga kami dapat berkumpul sebagai sebuah komunitas, berbicara tentang Engkau, dan kami juga berbicara dengan Engkau. Kami mohon semoga Engkau selalu menemani kami, sehingga iman kami kepadamu semakin bertumbuh, dan kami semakin menyadari bahwa kami bagian dari Engkau sendiri, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga dengan kelahiran-kelahiran baru pada diri kami juga semakin mengalami bahwa Engkau hadir pada diri sesama kami, dan Engkau mau hadir juga melalui sesama kami pada diri kami. Kami juga mohon Engkau memberikan kekuatan pada kami untuk mempersiapkan diri menyambut Natal, agar sungguh kelahiran Yesus itu menjadi kekuatan pada diri kami sendiri. Kami mohon Engkau memampukan kami pula untuk berbagi kasih dengan sesama, dengan semua orang yang kami cintai, yang berbuat baik pada kami, yang membutuhkan pertolongan kami, dan juga yang mengecewakan kami. Berkatilah juga keluarga kami, semua orang yang ada dalam hati dan pikiran kami, aktivitas kami, kehendak baik kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan Amin. sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima Romo. kasih Romo Ferdi. Makasih Romo. Ferdi. Saya Terima kasih, Romo. minta maaf lagi ya.